Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada video pembelajaran IPA SMP kelas 8 semester 2. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai cahaya. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, standar kompetensinya 3.12 menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada 5 gambar. Kalian pasti tidak aneh melihat fenomena seperti ini ya. Di sini ada gambar sinar matahari ya yang menerangi kita, kemudian ada cahaya lampu, ada cahaya lilin. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita ya, apakah yang dimaksud dengan cahaya? Siapa yang tahu? Ya, ciri-ciri cahaya yang pertama tidak mempunyai wujud, yang kedua ada di sekitar kita, dan yang ketiga dapat dirasakan keberadaannya. Nah, sekarang kita akan tahu apa perbedaan sinar dan cahaya. Disebut sinar jika sumber terangnya adalah dari benda yang bisa memancarkan terang itu sendiri. Contohnya sinar matahari. Kemudian kalau yang disebut dengan cahaya itu jika sumber terangnya hanya berupa pantulan dari benda yang bersinar. Contohnya cahaya bulan. Ya. Sedangkan menurut Wikipedia, sinar adalah berkas sempit cahaya yang diidealkan. Berdasarkan definisi itu, sinar adalah bagian dari cahaya. Pengidealannya bagaimana atau maksud diidealkannya itu sendiri tidak dijelaskan. Ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya mengenai sinar ya. Jadi istilah sinar ini adalah sesuatu yang membuat terang secara langsung. Kemudian tidak bisa dilihat dengan kasat mata karena mata kita tidak mampu menangkap gelombang sinar. Kemudian bisa dilihat dengan media seperti kamera dan media lainnya, seperti sinar matahari, sinar X, sinar UV, dan lain-lain. Bersifat sangat kuat karena berasal langsung dari keluar dari panasnya. Kemudian energi yang dihasilkannya adalah berupa energi panas. Sekarang kita akan melihat cahaya ya. Jadi cahaya ini adalah istilah untuk gelombang elektromagnetik yang membuat terang yang dipantulkan dari benda lain. Bisa dilihat secara kasat mata, misalnya bulan bercahaya karena memantulkan sinar matahari. Nah, sifat cahaya ini sangat lemah karena pantulan dari sinar yang sifatnya tidak langsung. Energi cahaya dapat digunakan sebagai penerang. Kita bahas berikutnya mengenai sifat-sifat cahaya. Yang pertama merambat lurus, yang kedua dapat dipantulkan, yang ketiga dapat dibiaskan, dan yang keempat merupakan gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai sifat-sifat cahaya, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai sumber cahaya. Ya. Jadi sumber cahaya ini merupakan ada di setiap benda yang bisa memancarkan cahayanya sendiri, seperti lilin, matahari, lampu, dan lain-lain. Benda-benda yang tidak dapat memantulkan cahaya sendiri disebut dengan benda gelap, seperti batu, planet, kayu, dan lain-lain. Berkas cahaya ya. Cahaya yang biasa kita lihat merupakan kelompok-kelompok sinar cahaya atau disebut dengan berkas cahaya. Nah, berkas cahaya ini bisa dibedakan menjadi 3. Ya, yang pertama divergen,
Jadi berkah cahayanya menyebar, yaitu berkah cahaya yang berasal dari satu titik, kemudian menyebar ke segala arah. Kemudian yang kedua, konvergen, berkah cahaya yang mengumpul, yaitu berkah cahaya yang menuju ke satu titik tertentu. Dan yang ketiga, sejajar, yaitu berkah cahaya yang arahnya sejajar satu sama lain. Nah, baru kita akan bahas mengenai sifat gelombang cahaya ya. Bahwa cahaya ini merupakan gelombang transversal yang termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 2,99 dikali 10 meter per sekon. Sifat-sifat cahaya tadi sudah dijelaskan di awal ya. Kemudian di sini juga akan ada tambahan-tambahan lainnya jika nanti kalian sudah belajar di jenjang berikutnya yaitu di SMA. Ada yang mengalami pemantulan atau refleksi, mengalami pembiasan refraksi, mengalami difraksi, kemudian juga saling memengaruhi interferensi, kemudian dapat diuraikan dispersi dan dapat diserap arah getarnya atau polarisasi dan bersifat sebagai gelombang dan partikel. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Tadi di awal sudah dikatakan sifat-sifat cahaya itu ada yang disebut dengan cahaya merambat lurus ya. Nah, pernahkah kalian menyalakan lilin atau lampu di tempat gelap? Ya. Jika kalian misalkan memperhatikan, lilin atau lampu yang dinyalakan itu akan dihasilkan cahaya yang dapat menerangi tempat yang gelap. Betul? Oke, nah tahukah kamu bagaimanakah arah rambatan cahaya tersebut? Agar mengetahuinya, kalian bisa melakukan kegiatan berikut ya. Nanti kalian boleh menyiapkan lilin ya. Kemudian menyiapkan 2 buah kertas yang tengah-tengahnya kalian lubangi ya. Nah, kemudian kalian coba lihat ya oleh mata kalian melalui kedua lubang tersebut. Bagaimanakah arah rambatan cahaya itu? Ya, kalian perhatikan gambarnya. Nah, kemudian yang B adalah cahaya yang dipantulkan ya. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang ya. Dibedakan menjadi dua, ada yang disebut dengan pemantulan baur dan ada yang disebut dengan pemantulan teratur. Kita bahas dulu mengenai pemantulan baur ya. Nah, pemantulan baur ini terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, seperti aspal, tembok, dan batang kayu. Ya. Jadi tidak rata permukaannya. Kalian perhatikan di sini. Ini pemantulan ya. Ini bidangnya itu tidak rata. Jadi pemantulan baur ini disebut juga dengan diffus ya. Sedangkan yang kedua adalah pemantulan teratur. Terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata ya, seperti pada cermin datar. Nah, ini gambarnya disebut dengan pemantulan teratur. Kalian perhatikan ini. Bidangnya adalah datar ya, berbeda dengan pemantulan baur yang tidak rata seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, kalian masih ingat mengenai hukum Snellius yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya? Coba siapa yang masih ingat bagaimanakah bunyi hukum Snellius tersebut? Di sini ada gambarnya, ada sinar datang, ada sinar pantul, kemudian ada sudut datang dan ada sudut pantul, ada garis normal dan tentu saja di sini ada bidang datarnya. Oke, Ibu ingatkan kembali, bunyi hukum Snellius itu ada dua. Yang pertama, sinar datang, ada garis normal, dan sinar pantulkan, terletak pada bidang datar. Kemudian yang kedua, besar sudut datang, ini, sigma I, sama dengan besar sudut pantul ya, sigma R itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai spektrum cahaya ya.
kemampuan kita untuk membedakan warna tidak terlepas dari sifat cahaya. Cahaya yang mengenai benda sebagian akan dipantulkan ke mata dan sebagian lagi akan diserap sebagai energi. Misalnya cahaya yang mengenai benda terlihat berwarna merah. Hal ini berarti spektrum cahaya merah akan dipantulkan oleh benda, sedangkan spektrum warna lainnya akan diserap oleh benda tersebut. Ya. Jadi ada yang dipantulkan dan ada yang diserap. Kemudian sifat cahaya yang ketiga itu cahaya dapat dibiaskan. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira percobaannya seperti apa? Ya. Atau aktivitasnya seperti apa? Ini ada beaker glass atau gelas kimia. Kalau di laboratorium biasanya adalah pensil. Tapi kalau kalian mau mencoba di rumah, kalian boleh menggunakan gelas biasa yang transparan tentunya ya. Nah, di sini langkah kerjanya isi gelas dengan air hingga terisi gelas tersebut. Baru kemudian kalian masukkan sendok ke dalam air dengan posisi seperti gambar yang ada di samping ini. Ya, diisi airnya cukup setengahnya saja. Ya. Nah, kemudian kalian amati bentuk sendok yang berada di atas air dan di dalam air. Coba kalian perhatikan, adakah perbedaannya? Ini di dalam air dan yang ini di atas air. Coba kalian amati. Nah, yang perlu kalian diskusikan, apa yang terjadi pada sendok tersebut? Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Jelaskan. Ya. Nah, mengapa cahaya dibiaskan? Saat melalui medium yang berbeda kerapatannya. Ya. Dan nanti pada yang terakhir kalian harus bisa menggambarkan ya, yang dapat menjelaskan proses terjadinya pembiasan pada sendok tersebut. Oke, kita buat kesimpulannya ya, bahwa cahaya itu akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Ya. Nah, berarti sudah terjawab di sana. Apa yang akan terjadi? Ya. Coba ini gambarnya. Nah, tadi kalian kan pertanyaannya itu harus bisa menggambarkannya. Ingat ada hukum Snellius tersebut, ya. Kalau kalian perhatikan dengan seksama, di sini ada pembiasan pada berkas cahaya. Ya. Nah, di sini dari udara masuk ke kaca. Jadi kerapatannya berbeda. Nanti kita akan bahas mengenai kerapatan ini. Ini adalah garis normalnya. Yang A sinar datang, kemudian yang B sinar biasnya. Kalau kita lihat secara langsung di gelas tersebut, maka akan seperti ini. Ya. Ini adalah yang B, pembiasan pada sendok di dalam gelas berisi air. Apa yang terlihat oleh kalian? Ya, apakah sendok ini masih lurus, ya, ataukah berbeda dalam arti bengkok, ya? Jadi ketika berada di dalam air dan ketika berada di udara, ini berbeda. Maka dikatakan kalau sendok ini mengalami pembiasan. Ya, kalian perhatikan ini. Ya. Ini. Itu adalah sifat cahaya yang ketiga, yaitu dapat dibiaskan. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, ya. Bayangkan saat kita sedang berada di tepi pantai. Pada saat itu kita bisa melihat ombak yang sangat besar sedang menuju ke arah kita, ya. Nah,
Kenapa bisa terjadi? Deburan ombak tersebut hanya memindahkan sejumlah energi dengan memindahkan mediumnya, yaitu air laut karena angin. Ya. Hal ini dibuktikan dengan terdengarnya suara ombak. Ya, nah, berarti di sini terjadi perubahan energi. Asal jadi energi gerak menjadi bunyi karena terdengar suara ombaknya. Nah, berbeda dengan gelombang laut, cahaya dapat mentransfer energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa menggunakan medium. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik. Sehingga bisa dibuktikan kalau cahaya ini merupakan gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, kemudian fenomena yang dapat membuktikan bahwa cahaya itu mampu mentransfer energi. Ya, seperti yang barusan terjadi di laut sampai ada deburan ombak dan terdengar. Ya. Nah, apa fenomenanya? Kita lihat ya. Misalkan saat kita menyalakan lilin di sebuah ruang yang gelap dan kemudian lilin tersebut dapat menerangi ruangan. Ya. Kemudian ada matahari yang memancarkan gelombang cahayanya melalui ruang angkasa tanpa medium. Nah, gelombang cahaya matahari ini memancar ke segala arah sampai ke bumi meskipun melalui ruang hampa udara. Hal ini berarti membuktikan kalau gelombang cahaya dapat merambat pada ruang kosong atau hampa udara tanpa adanya materi. Oke. Nah, sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah bagian yang sangat kecil dari spektrum elektromagnetik. Ya. Cahaya tampak adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara 400 nanometer sampai 700 nanometer. Yang besarnya 100 kali lebih kecil daripada lebar rambut manusia. Ya. Nah, warna cahaya yang dapat kita lihat itu tergantung pada panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata. Ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas secara spesifik mengenai organ penglihatan kita, yaitu mengenai mata. Ya. Nah, untuk kesempatan kita kali ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini materinya. Insya Allah, nanti pada pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan materi ke pembentukan bayangan pada cermin. Ya. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan kembali, tolong kalian like dan subscribe video pembelajaran tersebut. Ya. Ibu ucapkan terima kasih dan sekali lagi Ibu ingatkan, setelah kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan kali ini, kalian kerjakan PJJ-nya di Google Classroom. Ya, jangan dinanti-nantikan. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Billahi faisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.